Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Assalamualaikum, saya Bagai Malam, balik lagi sama gua Angga, and welcome back. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Oke guys, seperti biasa nih, kali ini kita masuk ke sesi cetar cerita narasumber. Kita datengin langsung narasumber untuk menceritakan pengalaman-pengalaman horor atau mistis di bagian malam. Nah, jadi narasumbernya udah ada di sini. Kita langsung panggil aja. Mas, silakan masuk. Halo, Mas. Halo, Malam. apa kabar? Baik, baik. Baik, iya. Siapa namanya? Semoga Mas dipersilakan. Agung, Mas. Mas Agung. Ya. Tinggal di mana Mas Agung? Kebetulan aku tinggal di Bogor, Bogor. Depok tepatnya lah. Oke. Di daerah Jawa, masih Jabodetabek berarti ya? Masih Jabodetabek. Oke, jadi kemarin kita ke bagian malam tuh ada masuk cerita-cerita horor nih dari Mas Agung. Udah kita baca dan lumayan ini ya, lumayan creepy lah, lumayan bikin bulu kuduk merinding. Iya, iya. Ya, monggo diceritain Mas gimana? Iya, jadi gini. Ceritanya itu waktu itu aku masih muda lah ya, masih muda. Sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Kalau umur ya lumayan lah, 40-an lah. 40-an, siap. Gitu. Waktu itu aku awal-awal nikah lah ya. Awal nikah. Ya. Kebetulan aku kan pertama kali nikah, aku langsung beli rumah. Oke. Langsung beli rumah itu tepatnya di daerah Ciganjur, masih Jakarta Selatan lah. Oh, belum di daerah Cimanggis, Depok tadi ya? Belum. Yaitu rumah pertamaku. Nah, pas itu aku membeli rumah. Rumah itu dalam keadaan memang sudah berdiri, tapi memang komplek baru gitu kan. Tapi sudah berdiri, tapi aku nggak tahu sudah berapa lama itu berdiri. Nah, saat itu aku sudah deal, terima kunci. Aku cek rumah itu ya toh, dan keren lah. Aku ya nggak besar sih, tapi lumayan lah, cukup. Nah, setelah itu jarak seminggu baru mulai aku beres-beres rumah itu. Oke. Tapi kan karena masih rumputnya tinggi-tinggi karena nggak pernah dipakai toh, rumput tinggi-tinggi aku beres-beres semuanya, sampai rumahnya pun aku cat rapi gitu kan. Nah, setelah kira-kira 1 bulan kemudian rumah sudah rapi, aku memutuskan untuk nempatin itu rumahnya. Gitu. Setelah seminggu tuh ya. Satu hari aku datang sama keluargaku gitu kan. Rumah itu dalam keadaan sih menurut aku enak-enak aja. Iya. Enak, nyaman. Sampai saatnya aku harus syukuran gitu kan. Rumah baru. Syukuran rumah baru. Terus kumpulin saudara-saudara gitu kan. Sampai ada acara potong kambing segala lah saat itu. Potong kambing ya kan, ada pengajian segala macam. Oh, ngundang ini juga ada semua, undang tetangga semuanya juga. Setelah itu selesai, semua sudah pada pulang nih, sudah pada pulang. Rumah itu barulah mulai aku tempatin nih, Pas aku tempatin itu, hari pertama, hari kedua itu baik-baik saja, aman-aman aja. Nah, pas 1 minggu setelah aku tempati, aku sama istriku, kebetulan rumah itu yang isinya aku, istriku, anakku baru 1. Udah lahir anak? Udah lahir, tapi masih umur 3 tahunan lah. 3 tahun. Sama pembantuku 1. Sama pembantu. Sama pembantu 1. Nah, sudah seminggu sudah tempatin rumah itu. Malam harinya aku tidur nih, semua tidur di kamar. Kebetulan samping kamarku itu ada karpotnya. Ada karpot. Ada karpot.
tapi belum punya kendaraan. Hanya Oh, pengantin baru juga masih Pengantin anak baru, baru iya, satu iya, juga benar. ya. Proses itu Mas. berarti. masih proses gitu. Nah, malam aku tidur nih sama istriku sama anakku di tengah. Di ruang tamu maksudnya? Enggak, di kamar tidur. Oh, di kamar tidur. Kamar tidur. Aku, anakku di tengah, istriku di pinggir gitu kan. Nah, pembantuku di Kamar ruang pembantunya. kamar belakang, ruang belakang. Malam itu sekitar jam 1 lah itu. Aku mulai tidur itu di sekitar jam 10-an. Mm-mm. Nah, jam 1 itu tiba-tiba aku terbangun nih. Karena anak. Bukan Oh, karena anak. Biasanya anak baru ini Ah, kan. masih jadi bayi. di samping carport itu ada jendela. Oke. Yang menyampingkan aku di sisi kiri itu ada jendela. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tangisan. Tangisan anak kecil. Oh. Tangisan anak kecil. Karena aku berdua nih penakut nih sama istriku. Karena aku tahu istriku penakut, jadi aku nggak langsung bilang sama istriku gitu kan. Nggak. Tapi istri juga dengar. Nah, itu dia. Aku diem doang nih karena aku takut. Aku diem nih. Ternyata pas aku ngelirik, istriku ternyata ngelirik juga. Ternyata dia juga dengar. Oh. Ternyata dengar tangisan anak kecil nangis gitu kan. Lah aku bingung nih. Ini beneran atau apa gitu kan? Apa mimpi? Aku bingung. Akhirnya aku colek istriku nih. Ayo kita coba keluar gitu kan. Ayo coba keluar. Keluar tuh keluar kamar atau Keluar keluar kamar rumah dan juga? langsung keluar rumah. Keluar rumah juga. Langsung pengen tak lihat itu. Anaknya juga dibawa. Enggak, anak tak tinggal. Oh. Sampai itu kan niat aku buka pintu nih, meskipun aku takut, iya kan, tapi aku nekat terus aku buka pintunya nih, pelan-pelan langsung aku buka, gitu kan, break gitu, ternyata nggak ada apa-apa, suara tangisan itu, Suaranya tuh halus. Oke gitu ya. terus panjang, itu aku sempet diemin kira-kira sampai 15 menit lah itu karena aku takut juga kan, pokoknya diemin terus tuh suara tuh Panjang lama itu panjang berarti. lama dan nangis terus sampai aku buka pintu itu baru suara itu menghilang. Oh. Nggak ngebayangin itu suara anaknya Mas Agung atau bukan nggak apa itu? Bukan emang dari luar, posisinya Dari luar. dari samping bener-bener jendela aku Oke. gitu kan. Nah, setelah itu suara sudah hilang, aku tidur lagi. Balik tidur, istri juga balik. Ya nggak bisa tidur lah, pokoknya Iya, cerita aja dah gimana nggak bisa tidur kan. Sampai akhirnya bisa tertidur juga, ketemu pagi karena aku orang baru. Aku coba dong iseng-iseng nanya sama tetangga kanan kiri. Kebetulan rumahku tuh ada di nomor 2 dari pojok gitu kan, makanya aku tanya sama kanan kiri. Setelah aku tanya, aku nyebutnya Pak D nih nyebutnya, Pak D. karena lebih tua dari aku saat itu. Iya. Aku tanya, Pak D, di rumahku itu tadi malam ada yang nangis suara anak kecil. Tak tanya gitu. Masa sih Mas? Pak D itu bingung. Iya. Masa sih Mas? Mas dengar sendiri? Enggak, aku dengar berdua sama istriku tak jelasin gitu. Akhirnya si Pak D itu cerita. Oh, tahu sebenarnya Pak. Tahu sebenarnya. Oh, oke. Cerita dari rumah itu tahu dia sebenarnya. Historinya lah. Ya. Historinya dia tahu. Jadi di saat pembangunan depan aku itu kan carport dan ada gotnya, gorong-gorong kecil. Nah saat itu ada anak kecil main petak umpet. Oh, historinya gitu. Ada anak Historinya kecil begitu. ngumpet-ngumpet. Cerita menurut Pak D itu gitu. Jadi ada anak kecil ngumpet di situ, tiba-tiba ada truk mundur, langsung Oh, ketiban apa nih? kelindes. Enggak kelindes, apa nih? Tabrak lah ya. Runtuh jembatan itu. Oke. Jadi runtuh dan anak itu meninggal Ketimbun. menurut versi Pak D cerita itu ya kan. Jadi ada versi lain juga. Ya nggak ada. Nggak ada. Ya, aku langsung panik lah ceritain gitu jadi Iya, bingung iya, tau. iya. Ya rumah udah kebeli ya kan. Iya. Tapi dua-duanya aku penakut. Bingung mau tak pindah, mau pindah ya nggak mungkin ya. Iya, tau. benar. Akhirnya tetap tak tempatin. Tapi bentar Mas, itu rumahnya itu bangunan baru atau bangunan lama? Bangunan baru. Masih baru ya? Rumah-rumah baru gitu sudah dibangun tapi nggak tahu berapa lama. Dan kejadian anak kecil itu dari menurut Pak D itu udah berapa lama?
Udah lama. Udah lama itu. Perumahan 10 tahun ada mungkin ya. Ya, Kurang nggak nyampe. Itu 5 tahunan lah 5 mungkin tahunan. dari perumahan itu terbangun gitu Iya. kan. Terus Tapi Mas? kan banyak yang kosong-kosong kan gitu. Nah, setelah itu selesai, mulailah aku jadi takut nih sama istriku. Pokoknya nggak berani namanya nempatin rumah itu sendiri. Paling nggak harus ada istriku atau ada orang lain atau adikku gitu lah. Pokoknya minta temenin terus. Nah, pas itu aku minta temenin adikku. Itu tiap malam suara tangisan itu? Enggak, setelah itu udah hilang. Oh, hilang lagi. Sudah hilang. Aku minta temenin adikku. Tiba-tiba adikku suatu hari gitu nggak tidur situ. Oh, oke. Nggak tidur situ dan aku berdua Sama istri? Istriku sama bertiga sama pembantuku. Nah, kebetulan kalau ini ceritanya lain, versinya di ruang tamu. Di ruang tamu? Di ruang tamu gitu kan. Setelah gua tahu cerita dari Pak D itu toh, baru gua mulai agak panik dan agak takut tuh di situ nempatin rumah. Oke. Nah, suatu ketika adik gue udah nggak tidur lagi nih di tempat gue, nggak tidur lagi di tempat gue, dia tidur di tempat temennya. Dan di rumah itu tinggal gue, istri gue, anak gue dan sama biasa pembantu gue. Nah, normal aja lah ya biasanya. Normal. Pokoknya gue takut lah, pokoknya setiap hari hidup gue intinya takut gara-gara suara tangisan itu. Nah, sekitar jam 9 anak gue mulai ngantuk nih. Dia nonton TV di ruang tamu, dia lihat film, saat itu filmnya Barney lah, film Barney. Kartun gitu. Ya? Bukan kartun, boneka gitu lah. Oh, boneka. Gue nggak tahu soalnya. Zaman dulu ya. Zaman dulu, iya. Dia nonton film itu sampai tertidur di ruang tamu. Tiduran ya, Nah, istriku bilang, ya tolong itu angkat anaknya, pindah ke kamar. Pindahin. Oke, tak coba angkat anak gitu. Tak coba angkat, nangis lagi ya kan? Bangun. Ya, bangun, nangis, nggak mau diangkat. Akhirnya mau nggak mau, karena udah 2 kali gue coba untuk angkat dia tetap nangis, mau nggak mau gue tidur juga di sampingnya, nemenin. Gitu, nemenin. Beda kamar nih, kamar anaknya? Ini ruang tamu. Oh, di ruang tamu? Ini ruang tamu, jadi gue tidur di ruang tamu. Nah, pas udah gitu, gue juga tertidur nih akhirnya. Akhirnya gue tertidur sekitar jam 1. Nah, kembali lagi nih jam 1 nih, jam 1. Tapi ini lain cerita. Ini bukan suara tangisan lagi. Jadi kan gue tidur tengkurap nih, pakai bantal besar gitu kan. Gue tidur tengkurap gitu, sampingnya anak gue. Jam 1, tiba-tiba aja nih, tak tahu ada mainan gede, mainan remote control, mobil-mobil tuh, mobil-mobilan, dilempar bro ke punggung gua. Mobil-mobilan dilempar bro ke punggung gua. Dilempar. Terus Akhirnya gua bangun dong, gua kaget, kencang banget kena sini nih, kena leher gua langsung, ya lumayan sakit lah. Gua langsung kebangun, gua langsung tanya dong sama semuanya, sama istri gua tanya. Istri tidur di kamar? Tidur di kamar. Oke. Bun, kok lempar mainan? Gue sampai gitu kan. KDRT nih ntar gitu ya. Iya kan? KDRT. Terus lempar mainan. Enggak ya katanya. Gue sampai lagi kamar bantu. Dok, kamu lempar mainan? Kata. Dia bilang juga enggak. Nah, mulai bingung dong sampai lempar mainan tuh segede gini. Bayangin. Oh, besar ya? Besar banget. Tapi emang punya? Memang punya, memang mainan itu. Kira tahu-tahu muncul kan. Aneh kan kalau mau muncul. Dibeliin tuh sama si setannya, misteri itu masalah. Ya mungkin bisa jadi dia anak kecil ya, karena anak gue masih kecil mungkin mainan juga dia. Ngajak main atau gimana tuh, ya kan? Atau gue nggak boleh tidur di sampingnya, bisa jadi juga. Makanya gue dilempar biar gue masuk ke dalam. Bener. Takut gitu. Tempat kan? tidurnya dia takutnya iya. di situ kan. Siapa Makanya. gitu kan. Oke, lanjut Mas coba. Nah setelah itu bingung lah nih karena nggak tahu ada yang lempar toh, tapi juga percaya nggak percaya, masa tiba-tiba ada mainan segede gitu, dan mainan itu tadinya ada di dapur, bukan di ruang tamu gitu loh. Dari dapur tahu ada di tempat gua, tempat kepala gua. Kan secara pikiran gua juga kayaknya nggak masuk akal lah ya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal banget sih. Berarti kan itu
horor banget. Ada sesuatu berarti Ada kan? sesuatu Iya. berarti. Ya gue gini, gue percaya nggak percaya. Awalnya gue nggak percaya gitu-gituan, tapi meskipun gue nggak pernah lihat, tapi gue pernah ngalamin, mendengar yang durasinya lama gue tahu. Yang dilempar pun gue pernah ngerasain. Durasi, yang ketawa tadi. Oh iya tuh. Durasi ketawa itu selama gitu ya. Akhirnya gue percaya emang itu Ada. memang itu ada. Oke. Meskipun gue sampai sekarang ya nggak pernah lihat ya, tapi Oh itu nggak sama sekali, Enggak. sejak itu nggak diliatin? enggak dilihatin. Hanya cuma ada barang kelempar, Maka suara. sampai sekarang gue jadi penakut banget karena emang gue pernah ngerasain gitu bro. Oke. Nah Terus? udah besoknya lagi siang gue udah bangun lagi kan, akhirnya gue putuskan ya rumah itu gue kontrakan akhirnya. Oh pindah. Gue tinggal lagi karena gue memang berdua penakut ya kan, gue berusaha untuk berani. Betul. Tapi akhirnya gue pindah ke rumah emak gue awalnya di Oh, Ragunan gitu kan. kembali ya? Daerah Jakarta Selatan juga. Rumah itu gue kontrakin. Udah akhirnya sampai rumah itu terjual, ya gue nggak balik lagi karena gue takut itu. Karena takut. Udah nggak pernah ditempatin lagi Nggak jadinya. pernah ditempatin lagi. Sampai Sampai kejual. akhirnya gue pindahlah ke Mekarsari, Cimanggis. Mekarsari Cimanggis. Oh. Gitu jadi ceritanya. Iya. Jadi ya intinya sih awalnya gue nggak percaya, tapi setelah nemuin kejadian kayak gitu, gue jadi percaya. Jadi percaya ya. Percaya. Pembelajarannya yang paling berharga itu ya. Benar. Nah, jadi ya meskipun nggak nampak, tapi ya gue pernah ngerasain. Iya benar. Dan Serem itu, sih emang kalau ada kita awalnya nggak percaya atau tahu begitu kan emang ditunjukkan itu istilahnya Mas. Ya Ditunjuk ada lah bahwa itu sebenarnya. ada. Heeh. Benar. Makhluk Udah. lain. Makhluk lain. Nah, dari orang-orang yang ngontrak rumahnya Mas Agung itu ada cerita-cerita lain nggak Mas? Mungkin Oh iya, yang denger. ada. Wah. Nah ini dari pengalaman si ngontrak nih, ini lain cerita lagi nih, ada pengalaman dari si pengontrak rumahku. Tapi si pengontrak ini orangnya pemberani. betul pemberani Kebetulan orangnya. orang-orang Jawa lah ya, benar orang dari kampung dan memang dia pemberani gitu. Tapi dia sempat cerita begini, Mas, malam-malam aku tidur di kamar belakang, di kamar bantu gitu. Sama menemukan mendengar juga suara rintihan anak kecil itu nangis juga. Sama dengan kejadian Yang sama, yang aku suara yang pernah sama. alamin gitu, sama. Tapi karena dia pemberani lah ya, pemberani ya tetap dia cari itu. Oke. Dia cari memang nggak ada. Besoknya lagi malah keseringan dia daripada gua ngalaminnya. Oh ya. Dia hampir ya. Selain itu apa? Selain suara mungkin? Ya suara aja. Suara dia aja ngalamin. sering. Tapi Suara tangisan orangnya nggak takut, Iya, nggak takut. karena pemberani ya. Karena pemberani, orang kampung gitu kan, tahu sendiri orang kampung berani-berani. Terus kejadian dilempar-lempar itu juga nggak ada. Dia pengalaman itu. Pengalaman Yang itu kayak Mas Agung dilempar. kayaknya dia bilang pernah ada gelas pecah juga, jatuh sendiri gitu. Oh. Tapi ya dianggap biasa aja. Biasa aja. Nah, dari situlah makanya setelah kontrakannya habis, dia sudah nggak di tempatku. Ya mau nggak mau, aku jadi tambah takut toh. Jadi tambah takut ya tak jual aja mendingan rumahnya. Oh iya. Akhirnya Aman, dijual. beres. Ditinggalin juga Iya. enggak kan? Iya, benar. Nah, gitu ceritanya. Saya bagian malam pengalaman mistis dari Mas Agung. Jadi intinya kita itu di dunia ini emang hidup berdampingan lah sama para makhluk-makhluk astral atau gaib itu. Jadi kita ya karena kadang emang mereka iseng ya Mas ya. Namanya juga ya apalagi setannya itu anak kecil ya kan suka iseng. Ya tapi kita harus saling menghargai lah, tidak mengganggu juga kehidupan mereka dan kehidupan ya, otomatis kehidupan kita sebagai manusia juga tidak akan diganggu selama kita percaya pada agama kita masing-masing. Itu sih intinya. Oke, terima kasih buat Mas Agung. Ya, sama-sama. Udah bisa datang Terima kasih, waktunya ke Bung. sini Oke. buat ceritain ke bagian malam. Siap. Mungkin kalau ada cerita lagi bisa datang lagi ke kita. Siap, tak sharing langsung kalau Sharing ada lagi. lagi. Mudah-mudahan sih jangan ada cerita. Oh, iya. Karena udah jadi takut sekarang ya. Takut lah. Benar. Nggak apa-apa.
Terima kasih buat para Sohib Bagian Malam yang udah menonton channel kita, yang udah sering mantau cerita-cerita kita, follow terus channel kita. Jangan lupa di like, di share, and comment, dan jangan lupa juga di subscribe. Dan jangan lupa juga di follow IG kita di bawah ini nih, @bagianmalam. Dan mungkin nanti ada IG-nya Mas Agung, kita cantumin supaya di-share juga Mas ya, siapa tahu bisa nambah. Oke, see you next video.